Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya mau mengisahkan sebuah cerita tentang 3 batang kayu yang mengubah sejarah Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya tidak akan membawa emas ke tempat ini. Saya tidak akan membawa perak. Saya juga tidak akan membawa menara, istana, atau mahkota. Saya hanya akan membawa 3 batang kayu, Bapak Ibu. Kayu yang ditebang, kayu yang dipotong, dan kayu yang dipaku, Bapak Ibu. Karena sejak semula Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan kemuliaannya di dalam hal-hal yang sederhana. Allah memilih yang lemah bagi dunia untuk mempermalukan yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman 3 batang kayu besar, 3 potong kayu yang tidak menjadi apa yang mereka mimpikan, tetapi menjadi apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Dan barangkali di antara kayu-kayu itu kita sedang melihat diri kita sendiri. Mari kita mulai dengan kisah sebatang kayu yang pertama, Bapak Ibu. Bayangkan sebuah pohon besar. Ia tumbuh tinggi, kuat, dan kokoh. Ia berkata di dalam diamnya, "Aku ingin menjadi sesuatu yang mulia. Aku ingin menyimpan harta raja." Namun kapak datang. Ia ditebang. Ia dipotong. Ia tidak masuk istana, Bapak Ibu. Ia hanya dionggokkan di sudut sebuah kandang. Ia hanya menjadi palungan, tempat jerami, tempat bau hewan, tempat yang bahkan manusia enggan singgah. Dan Alkitab berkata, ia membaringkan dia di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 7. Maka tahulah sang kayu, di palungannya ia sedang menimang dia yang berkuasa di atas langit dan bumi. Saudara-saudari dan Bapak Ibu yang terkasih, dunia melihat palungan itu dan berkata, ini kegagalan. Tetapi surga melihat palungan itu dan berkata, disinilah aku akan turun. Karena Allah tidak lahir di tempat yang siap menerimanya, tetapi di tempat yang mau membuka ruang, Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Oh jemaat Tuhan, terkadang kita merasa hidup kita ini terlalu sederhana, terlalu biasa, terlalu tidak layak. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak mencari tempat yang megah, Bapak Ibu. Ia mencari hati yang merendah. Sekarang, mari kita dengar suara hati dan kisah kayu yang kedua. Kayu kedua bermimpi lain, Bapak Ibu. Ia ingin menjelajah samudra. Ia ingin membawa pahlawan dan raja. Namun ia akhirnya hanya menjadi sebuah perahu nelayan yang kecil dan biasa. Perahu kecil yang goyah dan retak di sana sini. Tetapi pada suatu hari, seseorang datang ke pantai itu dan Alkitab berkata, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, lalu mengajar orang banyak dari perahu itu. Lukas 5 ayat 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, perahu itu tidak berubah bentuk, tidak menjadi lebih besar, tidak menjadi lebih indah, tetapi karena Yesus naik ke atasnya, perahu itu menjadi mimbar, Bapak Ibu. Dan ketika badai datang, ombak meninggi dan murid-murid ketakutan, Yesus berkata, diam, tenanglah. Markus 4 ayat 19. Dan badai pun taat. Taulah sang perahu, dia tidak sedang membawa hanya seorang raja, namun raja di atas segala raja. Oh jemaat Tuhan, hidupmu mungkin kecil, pelayananmu mungkin sederhana, tetapi kekuatan membuat yang kecil menjadi tempat kuasa Allah bekerja. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Zakaria 4 ayat 6. Akhirnya terdengar pula gemah suara yang sering kita dengar. Gemah suara semangat kayu yang ketiga turut berbunyi, Bapak Ibu. Kayu ketiga adalah kayu yang paling berat.
Ia ingin berdiri tinggi dan akhirnya keinginannya dikabulkan Allah. Ia benar-benar berdiri tinggi di atas bukit bernama Golgota. Tetapi bukan untuk dipuja Bapak Ibu, bukan untuk dikagumi, melainkan untuk memikul tubuh anak Allah, dan mereka menyalibkan dia. Lukas 23 ayat 33. Salib adalah tempat di mana kasih dan penderitaan bertemu. Dunia berkata, ini kehinaan, tetapi sorga berkata, inilah jalan keselamatan. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Oh salib, engkau bukan tanda kekalahan, engkau adalah tahta kasih Allah. Dari salib mengalir pengampunan, dari salib dosa dipatahkan, dari salib maut kehilangan sengatnya. Sudah selesai, kata Yohanes 19 ayat 30. Ada kayu yang lain lagi Bapak Ibu, yaitu engkau. Kayu apa engkau ini di tangan Tuhan? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah kayu-kayu lain di tangan Tuhan. Ada yang menjadi palungan, merendahkan diri supaya Kristus lahir. Ada yang menjadi perahu, dipakai di tengah badai. Ada yang menjadi salib, menanggung luka demi kasih. Dan firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Jangan takut bila Tuhan memotongmu, jangan takut bila Tuhan membentukmu, dan jangan takut jika Tuhan memakukanmu. Karena di tangan sang tukang kayu agung tidak ada kayu yang sia-sia. Tuhan, kami menyerahkan diri kami, kayu-kayu yang Engkau pilih, pakailah kami, bentuklah kami, dan bila perlu, pakukanlah kami pada kehendak-Mu, sebab kami percaya kemuliaan-Mu selalu lahir melalui ketaatan. Dalam nama Yesus. Amin.